Pada episode kedua, serial Loki yang tayang pada pekan lalu, kita akhirnya mengetahui penampilan dari varian pengacau yang ternyata adalah versi wanita dari sang God of Mischief. Lalu, varian tersebut pun kabur menggunakan alat milik TVA dan kemudian diikuti oleh Loki. Nah, episode ketiganya pun langsung melanjutkan bagian ending dari episode sebelumnya. Tempat yang dituju oleh varian tersebut pun ternyata adalah markas dari TVA. Meski begitu, masih belum diketahui apa tujuan utama dari varian tersebut datang ke TVA, bahkan hingga akhir episodenya. Apalagi di momen tersebut Loki mencoba menghentikannya hingga akhirnya membuat mereka berdua terlempar ke lokasi sekaligus timeline lain menggunakan alat tempet milik TVA. Keduanya pun terlempar ke sebuah planet bernama Lamentis One yang sedang mengalami kiamat pada tahun 2077. Sepanjang episode ketiganya ini, kita pun diperlihatkan dengan petualangan Loki dan sang varian untuk bisa keluar dari planet dengan visual indah tersebut dengan kondisi tempet yang sudah kehabisan baterai. Selain itu, kita turut disajikan dengan chemistry love-hate relationship antara mereka berdua. Nah, penasaran bagaimana keseruan episode ketiga di serial Loki ini? Yuk, simak review gua di video ini. Identitas sang varian yang sesungguhnya. Ketika muncul pada episode keduanya, banyak yang menduga kalau dia adalah sosok Lady Loki seperti yang ada di komiknya. Namun, tak lama kemudian banyak teori beredar kalau dia bukanlah Lady Loki, melainkan cewek bernama Sylvie Laufeydotir yang juga diduga adalah identitas lain dari Enchantress. Nah, pada episode ketiganya ini, identitas sebenarnya dari sang varian pun akhirnya terungkap. Pada salah satu adegannya, Loki mencari sebutan yang tepat untuk sang varian. Sang dewa penipu pun kemudian menyatakan bahwa dia tidak mau memanggil sang varian dengan sebutan Loki. Sang varian pun mengatakan bahwa dia memang gak mau dipanggil seperti itu lagi, karena itu bukanlah dirinya lagi dan kini dia menggunakan nama lain yaitu Sylvie. Dari adegan itu, dapat disimpulkan bahwa varian tersebut kemungkinan memang merupakan versi cewek dari sang dewa penipu yang mengubah namanya menjadi Sylvie. Hanya saja belum diketahui apa alasan dia meninggalkan identitas aslinya tersebut. Selain itu, asal-usul Sylvie hingga akhirnya menjadi varian juga masih belum diketahui hingga akhir episodenya. Yang kedua, masa lalu yang berbeda antara Loki dan Sylvie. Pada salah satu adegannya, Loki sempat bercerita tentang masa lalunya, terutama dengan Frigga selaku ibunya yang mengajarkan dia kemampuan sihir. Menariknya, Sylvie seolah tidak memiliki ibu yang sama dengan sang dewa penipu karena menanyakan seperti apa sosok ibunya tersebut. Selain itu, Sylvie juga mengaku selalu tahu fakta bahwa dia adalah anak adopsi, sedangkan Loki baru tahu setelah dewasa. Adegan tersebut pun menandakan kalau mereka punya masa lalu yang cukup berbeda. Hal ini pun sebenarnya bisa diartikan dua hal. Pertama, Sylvie bisa saja varian yang berasal dari masa depan yang lebih jauh ketimbang Loki karena dia sempat mengatakan sudah tidak ingat apapun tentang ibunya. Kedua, kemungkinan Sylvie bukanlah versi lain dari Loki, tapi memang masih punya hubungan dengan sang dewa penipu. Soalnya, dalam versi komiknya terdapat manusia bernama Sylvie Laston yang diberikan kemampuan sihir layaknya Enchantress of Loki. Nah, bisa jadi hal tersebut juga diangkat dalam versi serialnya sehingga Sylvie hanyalah varian yang memiliki kekuatan mirip Loki, bukan versi lain dari dirinya. Yang ketiga, kekuatan sihir Loki dan Sylvie yang berbeda. Selain masa lalunya, ada satu hal lagi yang membedakan Loki dengan Sylvie, yaitu kemampuan sihir yang mereka gunakan. Hal ini karena Loki lebih memiliki kemampuan sihir yang beragam, seperti menghilangkan benda, menembakkan proyektil energi, melakukan penyamaran, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, Sylvie justru lebih mengandalkan kemampuan enchantment-nya di berbagai situasi. Dengan teknik tersebut, Sylvie pun bisa memanipulasi pikiran seseorang sehingga membuat mereka patuh dan mengikuti keinginannya. Loki pun sebenarnya bisa menggunakan teknik sihir yang satu ini. Hanya saja dia membutuhkan bantuan dari Mind Stone yang diletakkan di tongkatnya, seperti yang dia lakukan pada film Avengers di tahun 2012. Perbedaan kekuatan sihir antar keduanya pun semakin menimbulkan spekulasi kalau Sylvie bukanlah versi lain dari sang dewa penipu. Apalagi di dalam versi komiknya, teknik enchantment jauh lebih lekat dengan sosok Enchantress yang kerap menggunakan sihir tersebut untuk memanipulasi orang, khususnya kaum pria. Yang terakhir, terungkapnya asal-usul anggota TVA.
Pada 2 episode sebelumnya sempat dijelaskan kalau seluruh anggota dari TVA diciptakan oleh Timekeeper selaku entitas yang menciptakan badan tersebut. Hal ini juga berlaku dalam versi komiknya, di mana hampir seluruh anggota TVA adalah hasil cloning dan bukan manusia yang terlahir secara alamiah seperti biasanya. Namun, pada episode ketiga ini akhirnya terungkap asal-usul dari anggota TVA. Hal ini terjadi ketika Sylvie sedang menjelaskan cara penggunaan teknik enchantment miliknya. Pada salah satu poin, Sylvie mengatakan teknik tersebut akan sulit digunakan bagi mereka yang punya pikiran yang sangat kuat, seperti Hunter C20 selaku anggota TVA yang diculiknya. Untuk mengatasi hal tersebut, Sylvie pun harus memanipulasi memori milik targetnya agar bisa dipengaruhi dengan teknik sihirnya. Jadi, adegan pembuka ketika Sylvie dan Hunter C20 sedang berada di sebuah restoran yang tampaknya terletak di bumi adalah memori dari sang anggota TVA. Sylvie pun lebih melanjut menjelaskan bahwa anggota dari TVA sebelumnya memang adalah manusia yang menjadi varian karena merusak kestabilan timeline. Kemungkinan besar setelah ditangkap TVA karena merusak timeline, mereka tak langsung dimusnahkan, melainkan dijadikan anggota TVA dan dihabis memorinya. Hal ini pun masuk akal karena di episode sebelumnya Mobius mengaku punya keinginan untuk bermain jet ski yang kemungkinan berasal dari memorinya, sebab dia menghabiskan masa hidupnya di TVA dan kemungkinan tak tahu tentang hal itu. Nah, itulah alasan gua terkait episode ketiga dari serial Loki. Sambil menunggu episode terbarunya tayang di pekan depan, yuk tuliskan pendapat lo tentang episode ketiganya ini di kolom komentar di bawah. Gua tunggu ya.